Halo teman-teman, jadi di video kali ini seperti judulnya, aku bakal ceritain 1 tahun setelah aku wasir. Dan di video sebelumnya, alhamdulillah terima kasih banyak atas apresiasinya. Teman-teman udah nonton video aku tentang wasir yang aku alami setelah melahirkan. Aku pikir video itu tuh bakal jadi kayak, siapa sih yang mau nonton wasir gitu. Nonton wasir, nonton cerita tentang wasir gitu. Tapi ternyata aku jadi dapat teman baru, terus juga sharing-sharing tentang wasir gitu. Nah, untuk produk-produk apa aja yang udah aku pakai selama pemulihan, selama penyembuhan, itu udah aku ceritain di video sebelumnya. Nah, di video sekarang aku akan berfokus tentang pengalaman setelah 1 tahun wasir, apakah sering kambuh, apakah aku masih mengkonsumsi produk-produk tersebut. Nah, jadi aku bakal ceritain dulu apakah aku sering kambuh. Kalau sering itu enggak, tapi kalau misalnya kambuh beberapa kali dalam 1 tahun ini, ada lah sekitar mungkin 3 kali dalam 1 tahun ini. Karena penyebab yang pertama wasir aku kambuh adalah aku kurang minum. Itu bisa terasa banget, jadi si pupi aku pasti bakal keras dan nanti waktu pupnya itu bakal sakit. Itu karena kurang minum, terus juga kurang makanan-makanan yang berserat, itu juga ngaruh. Terus yang kedua, kalau misalnya aku udah kayak angkat beban yang berat, itu aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang gak nyaman gitu loh di area, ya itulah ya, ada sesuatu yang nggak nyaman, kayak ya udah nggak nyaman aja, kayak berat ke bawah atau gimana gitu, aku nggak paham, tapi nggak ada apa-apa, tapi nggak tahu, aku ngerasanya tuh kayak nggak nyaman aja gitu. Nah, itu biasanya aku istirahatin, terus aku selonjorin kakinya, selonjorin ke atasin gitu, pokoknya di pijit-pijit juga di area panggul gitu kan ya. Dan itu alhamdulillah nggak memakan waktu yang lama sih untuk pemulihannya ketika kumat. Itu sih paling, jadi kurang minum, kurang makanan yang berserat, dan bawa barang bawaan yang berat. Oh, ada satu lagi, yang ketiga. Itu kalau misalnya kena gejelugan, yang kalau di motor tuh kena gejelugan gitu kan. Kita yang nggak kita sadari si gejelugan itu ada di depan kita, terus kena, itu juga kadang suka jadi nggak nyaman untuk di area belakang gitu. Seperti itu sih. Untuk produk-produknya apakah masih aku konsumsi atau enggak? Nah, untuk produk-produknya sendiri memang ada beberapa yang tidak aku konsumsi. Untuk yang masih rutin aku konsumsi adalah Clover Honey dari HDI itu. Jadi untuk melancarkan pencernaan, yang aku rasakan manfaatnya seperti itu, dan emang biar gak gampang sakit. Terus kalau misalnya untuk propolisnya sendiri itu aku masih sempat beberapa kali stok, apalagi kan di masa-masa kayak gini juga aku jadi sempat stok juga gitu. Kayak gitu sih paling teman-teman untuk ceritanya, apakah aku masih sering kambuh, produk-produk apa aja yang masih aku konsumsi, dan gaya hidupnya. Jujur, jadi dari masa-masa pemulihan itu aku kayaknya baru makan mie itu di bulan keberapa ya? Ke 5 apa ke 6 apa ke 7, aku lupa. Pokoknya emang aku bener-bener hidup sehat banget di awal-awal. Tapi sekarang kadang suka colongnya tuh banyak juga. Oh iya, penyebab kumat lagi juga itu kalau misalnya makan pedes, ngerasa ada yang nggak nyaman juga gitu rasanya tuh. Kalau udah makan pedes tuh kayak nggak nyaman gitu sih. Jadi kalau misalnya udah makan pedes aku langsung banyak banget minumnya gitu. Jadi kayak ada kayak pedes, ikut pedes juga gitu gak sih? Ada yang gitu juga nggak? Nah, jadi kalau sekarang sih aku kalau gaya hidupnya jujur nggak sesehat waktu pas awal-awal pemulihan. Tapi kayaknya aku juga bakal menuju ke arah-arah situ lagi deh. Ingin mencoba pola hidup sehat lagi, makan sehat lagi, makan teratur lagi, hijau-hijauan lagi. Biar nggak tahu, karena sekarang badan aku juga memang jadi kita sih sehari kalau cerita aja jadi kemana-mana. Ya, itu dia jadi ceritanya. Untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang, masih masih mencari
metode-metode teman-teman yang rasa teman-teman nyaman untuk penyembuhan. Semangat selalu. Dan aku juga dapat nih cerita kalau misalnya jadi banyak teman-teman yang takut lahiran, jangan takut, semangat terus. Kita mah berdoa, semua sakit ada obatnya gitu. Asalkan memang jangan sampai kita jadi jadi putus asa atau bahkan menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi semangat semuanya, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungannya. Sampai ketemu lagi nanti di cerita selanjutnya.